Silahkan. Dan selanjutnya kita juga menggunakan. Ya, silahkan Ibu ini boleh bergabung bersama dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke segenap jajaran cast dan Rania. Selanjutnya pemenang pemeran pendukung pria. Selanjutnya kita undang bergabung bersama dengan kita penampilan apiknya di film pertamanya melalui. Dan tentunya sudah tidak diragukan lagi kualitas aktor yang satu ini, peraih Piala Citra pemeran utama pria terbaik di ajang FFI 2022 untuk film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan pemeran pendukung pria. Yes. Iya. Kolaborasi yang sangat luar biasa yang dihadirkan melalui film Tumbal Darah dari tiga PH. Ya, langsung saja ini dia official poster kedua dari film Tumbal Darah. 1, 2, 3. Yes, ini dia film Tumbal Darah. Para teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Satu kehormatan kembali Magma Entertainment bersama dengan tim media kali ini akan melihat bagaimana hasil kerja kita yang sudah dikolaborasikan bersama dengan begitu powerful houses yang ada, dan juga dengan 2 pemain, 3, 4, sampai 5 pendukung yang luar biasa. Pada siang hari ini, Magma Entertainment ingin kembali mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap film-film kami yang sebelumnya. Dan dari film kami di Kodrat, Pemukiman Setan, kami melihat bahwa dari apa yang disuguhkan Magma Entertainment ini, horor adalah merupakan genre yang menarik. Karena di dalamnya ini sebenarnya banyak esensi drama yang sebetulnya kemudian bisa digarap dan ditreatment dengan sangat berbeda. Untuk kali ini, kami di dalam film Tumbal Darah ini tetap mengambil unsur aksinya, karena kami melihat unsur aksi ini di-welcome cukup baik melalui beberapa film kami sebelumnya. Namun, pada saat kami mengambil unsur tersebut, horornya kemudian kami kasih bumbu sedikit, karena kami kerja bersama dengan Wahana Kreator dan juga dengan Sinemaku. Selanjutnya biar mereka sendiri nanti yang menyampaikan bagaimana, tetapi kami melihat ini adalah sebuah kesempatan baik untuk bersama-sama juga dengan tim para cast yang luar biasa ini. Maka kami mohon dukungan dengan sangat amat untuk film Tumbal Darah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lina Ghazali. Saya kita ke Wana. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih buat Magma Entertainment dan seluruh PH yang sudah berikan kesempatan. Suami, terima kasih. All cast semua in movie ya. Terima kasih banyak all cast sudah support. Pas ditawarin main Tumbal Darah, yang pertama first Woman from Rhode Island, terus langsung ke Tumbal Darah, karakter yang sangat berbeda. Dan Salum juga masih 21 tahun, terus juga belum menikah. Oh iya, puji Tuhan belum pernah hamil, belum pernah hamil. Tapi di casting waktu itu, casting online, karena Salum masih di Kupang, jadi casting online. Ceritanya nanti panjang, 2 jam boleh nggak? Boleh. Casting online, terus kayak karena tahu Mama selalu buat film yang sangat luar biasa bagus, betul? Sangat luar biasa bagus, serius, sangat serius. Jadi Salum harus gol gitu. Terus juga ditambah kaget juga karena berdampingan sama Kak Martino Leo, suatu kesempatan yang sangat luar biasa menurut Salum, apalagi Salum baru sekali dunia ini. Jangan ketawa Bapak, saya nanti tambah grogi ini. Terus Mbak Rania, Mbak Agla, Mas Doni, Kak Dana, ya pengalaman yang luar biasa. Terima kasih untuk supportnya. Suami support dari awal sampai akhir, all cast juga support dari awal sampai akhir. Tidak ada pembedaan karena saya baru, Salum baru. Terima kasih untuk Magma Entertainment, Sinemaku, Wahana, pokoknya thank you lah. Untuk Ella, karakter Ella, langsung aja. Karakter Ella gimana mengeksplorasi, karena ini menggambarkan sisi sosial yang digambarkan di sini kental sekali. Silakan. Kalau karakter Ella itu keluar lagi dari yang Woman from Rhode Island itu, jadi ibu hamil. Menurut Salum belajar banyak sekali dari film Tumbal Darah ini, bagaimana memperjuangkan kehidupan, bagaimana kehidupan berumah tangga. Banyak sekali yang Salum pelajari, ditambah lagi
apalagi ya, aduh, karakter Ella tuh berat-berat tapi sangat challenging buat Salum juga, karena waktu itu Salum sekurus ini terus peranin ibu hamil, jadi harus gede, jadi Salum juga tertantang karena Magma selalu totalitas. Jadi Salum usahakan untuk makan banyak biar bagaimana mendapatkan look yang seperti ibu hamil. Jadi waktu itu naik berapa ya Salum? 8 kilo kalau nggak salah. 8 kilo supaya kayak aduh, pikiran kan Kak setiap hari kayak apakah bisa Salum terlihat seperti ibu hamil, dan puji Tuhan akhirnya look ini Salum lihat dan wow. Ya, pokoknya karakter Ella tuh sangat luar biasa. Dia selalu remind juga ke Jeffrey untuk kalau kita bisa jalani hidup yang in a good way, do it. Gitu. Yes. Dan gimana berkolaborasi dengan Martina Leo? Mungkin chemistry-nya seperti apa sih pada saat proses syuting ini? Silakan. Langsung ditonton sama Kak Martina Leo, karena Kak Martina Leo udah sangat berpengalaman ya, jadi please bantuin minta tolong sama. Jadi kalau menjalin chemistry-nya menurut Salum gampang kok. Kita juga punya acting coach waktu itu, almarhum Bapak Yayu Undru, bantuin Salum sangat banyak dari proses reading, terus jadi dari stand juga banyak. Terus Kalio juga sangat suportif, dia kalau misalnya Salum kurang total, dia bakal, Salum kamu kayak gini bisa nggak lebih total. Jadi Salum juga ngerasa sangat tertantang gitu. Oh suami nantang nih gitu. Oke. Jadi thank you untuk Kalio, thank you untuk Allcast, thank you untuk seluruh PH. Ya sudah hadir, pasti perjalanannya penuh dengan kemacetan dan rasa panas ya. So I really appreciate it, thank you. Dan gimana perasaannya apa tadi ya sebelum lupa? Satu dipercaya untuk karakter ini. Wah happy banget men. Membawa pesan sosial yang juga kenceng gitu kan ya. Iya, nah itu. Pokoknya gue emang dari dulu tuh pengen banget kerja sama Magma, karena ini menurut gue pribadi ya. Magma itu selalu punya identitas. Jadi kalau misalnya satu trailer, ini menurut gue pribadi. Jangan sampai terharu. Ini jujur. Jadi kalau misalnya trailer aja gitu baru keluar dari tone warna, angle, terus framing, kita tuh udah langsung ini Magma ya, pasti Magma nih. Terus lama-lama udah keluar logonya Magma Entertainment. Terus langsung gimana ya caranya biar bisa gue kerja sama mereka ya? Dulu hampir, cuman ya nggak jadi. Jodohnya di sini, ini pecah telurnya di sini. Terus pas emang pas ngejalanin, terus abis itu nggak tahu kenapa setiap kali ketemu standnya Bang Jo, itu emang selalu bikin gue deg-degan kan. Nggak taunya pas ngeliat ini, wah Bang Jo sama Pak Cegi bikin lebih deg-degan lagi. Mereka berdua tuh kalau tandeman tuh. Tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Lu berani gak yuk? Berani Pak. Ya udah. Ntar gue yang bawa mobilnya nih. Ayo. jadi pede aja gitu. Iya, karena dalam treatmentnya kan ada banyak proses intens yang menantang lo sebagai aktor juga. Itu gimana lo menghadapinya? Menghadapinya ya dengan keikhlasan. Itu dia. Tidak heran Citra mampir ke Martina dengan penuh happy, ya terima aja. Bahkan kalau misalnya gue ngerasa ada satu scene, gue nggak tahu itu dipakai apa enggak, ada satu scene yang gue ngerasa kayaknya ini membahayakan lah. Pak Cegi langsung enggak, ini caranya begini, dipraktekin loh di rumah. Oh ya udah, oke. Gue tinggal ikut aja. Berperan dengan jajaran cast lainnya gimana lo? Apa Salum di sini dan juga happy banget. Ya kita apa ya? Ngejalaninnya penuh dengan ketawa-ketawa malah meskipun ini film yang yang penuh dengan rasa takut, dengan rasa intense, all of the negative emotions, lower vibration emotion, penuh dengan marah, penuh dengan rasa takut, cemas, semuanya itu yang kita tampilin. Tapi di balik ini ya kita ngebalancein dengan jokes di antara gue sama Dena, di antara gue sama kita selalu jokes bapak-bapakan bareng karena sudah bapak-bapak kan gitu lah.
Tapi yang bikin pusing, pusing adalah adegannya Leo itu sama Doni. Itu sebetulnya dari sisi gue asuransi itu agak sedikit kayak gini. Jadi pas waktu lagi di review sama orang asuransi itu, gue sambil ngobrol sama dia pas udah mendekati ke bagian itu gitu. Jadi biar atensinya nggak kesana, tapi dia ke gue aja gitu ngobrol-ngobrol. Saking gue deg-degannya itu. Boleh diceritakan sedikit memang kamu tanpa spoiler ya tentunya ya. Gimana? Nggak boleh spoiler. Nggak boleh spoiler. Oke. Ada adegan berbahaya di ending film ini yang kami lakukan, yang pada saat kemarin kami diundang sama Netflix untuk review soal safety membuat film laga. Hal itu sudah dilarang. Jadi kalau ini original Netflix, adegan itu tidak akan diperbolehkan. Untungnya bukan original, mereka hanya beli setelah rilis. Kalau ini original tidak akan boleh. Jadinya tidak boleh ya. Kalau satu badan itu kan kita sampai muka ya, sampai kepala, itu udah nggak boleh. Adegannya apa tapi kita nggak bilang. Kita tungguin aja. Silakan ditebak sendiri nanti. Oke, siap. Terima kasih Mas sekali lagi tonalitasnya. Tapi ketagihan ya, ini kan akhirnya bekerja sama dengan Mock Entertainment. Nextnya kalau diajakin lagi sama Mock Entertainment, siap terus ya. Ada nggak ya? Terima kasih teman-teman buat kehadirannya siang ini. Mungkin gue jawab kenapa bekerja sama dengan Magma. Sebenarnya pertanyaannya sih bukan kenapa akhirnya gitu. Karena kenal sama Mas Charles sama tim Magma itu dari 2012 ya Mas ya? Dari 2012, betul 2012, bayangkan. Kami mengerjakan salah satu series waktu itu di Kompas TV gitu, antologi hukum dari 12 kalau nggak salah, Magma pegang 6 kalau nggak salah gitu. Jadi kebayang intensitas kerjanya seperti apa, dan rasanya sudah lebih dari cukup gitu untuk tahu kapasitas tim Magma dan Mas Charles gitu ya pada saat itu. Dan bahkan pada saat itu nggak pernah tahu kalau Mas Charles ternyata ingin bikin film horor gitu. Tahunya ingin bikin film action pada saat itu. Makanya nggak begitu. Nah sementara Wahana Kreator dengan horor sendiri itu sebagai kami kan berbasis pada development cerita gitu ya. Jadi cerita apapun, genre apapun akan selalu kami explore. Dan menariknya horor buat kami itu adalah salah satu medium cerita, salah satu genre yang sebenarnya sangat kuat sekali kalau mau berbicara akar-akar masyarakat gitu. Ya kan, secara antropologis dan sosiologis teman-teman bisa cari tahu sendiri bahwa horor itu sebenarnya bukan cuma sekedar masalah menakut-nakuti gitu. Itu salah satu yang sangat panjang sekali gitu. Kalau ada anak UI di sini pasti tahu buku legendarisnya Frans Danenjaya yang ngomongin folklore gitu. Itu kan ngomongin horor sebenarnya. Jadi sebenarnya sebenarnya sesuatu yang sangat menarik sekali untuk menggali banyak hal gitu. Nah, sampai akhirnya kami punya cerita horor, terus lagi shopping director lah istilahnya gitu ya, lagi mau cari siapa kira-kira partner kami bisa aja kerja sama. Kodrat muncul gitu. Kodrat muncul terus akhirnya, loh Mas Charles bisa bikin begini gitu. Ya sudah gitu. Nonton gitu langsung yang, loh bisa bikin begini, ya udah langsung aja. Persis sehari setelah nonton Kodrat kok ngontak, ngobrol sama Arif waktu itu, ingat banget di Senayan. Ketemu sama Mas Charles gitu, terus bertiga gue ini gitu ya, udah kayak kalau buat pada saat itu kalau gue pribadi udah gak geser ya gitu ketika ngelihat bahwa oh ya memang ini ceritanya di awal memang disiapkan untuk jadi semacam kayak survival story gitu ya, sebuah tragedi yang coba kami ceritakan dengan metode survival dari karakter-karakter utamanya gitu. Kalau pemirsa tadi teman-teman lihat dari trailernya, ada orang-orang yang terpinggirkan sekali, mau punya anak aja anaknya mau diambil gitu ya kan. Itu kan harusnya kan sesuatu yang harusnya dirayakan gitu. Itu kan simbol kelahiran sebuah kehidupan baru gitu. Lalu ada perempuan yang harus sampai berbicara, saya cuma punya badan gitu. Itu kan tragedi yang sangat luar biasa sekali gitu. Nah, dalam bentuk sebuah cerita yang harus tentu saja namanya bertahan hidup, ya bertahannya kan harus ditampilkan dalam bentuk yang paling maksimal gitu. Nah, makanya Charles Ghazali ya udah yang paling ngunci banget di kepala kami gitu pada saat itu di Wahana Kreator. Dalam proses pengembangan penulisan skenario. Jadi saya mau ucapin terima kasih buat tim Magma dan tim Wahana Kreator, karena
kami masuk untuk berkolaborasi belajar dengan dua hal. Yang pertama tentu saya tuh ngefans banget sama Kodrat. Saya udah bilang berkali-kali dengan Pak Charles dan LG itu Om Bu Linda gitu loh, bahwa kami di Sinema Aku tuh ngefans dengan Kodrat. Makanya gimana caranya kita bisa masuk ke sana. Pas ke sana ada cerita Tombal Darah ceritanya ditulis oleh tim Wahana Kreator. Jadi kayak nyemplung terus dapat dua pelajaran. Karena gimana pun juga kami sadar kami masih baru dan kami banyak hal baru, banyak pelajaran yang harus kami terus jadi target kami untuk terus belajar. Nah di sini kenapa kami mau ikut, karena jujur unsur drama dan keluarganya cukup menjadi bumbu. Jadi benar katanya Mas Aris, jadi bahwa ini bukan horor yang cuma nakut-nakutin doang, tapi horor yang punya cerita yang jujur saya nonton ini di endingnya tuh buat saya terharu. Tapi nanti semoga kalian merasakan apa yang kami rasakan waktu nonton. Drama keluarganya sih yang buat kami tuh tertarik. Yes, itu ada. Yang semuanya terima kasih sudah pada hadir. Tentunya menghadirkan sesuatu yang berbeda dari apa yang biasanya kami tampilkan lewat Magma Entertainment Productions, karena ada Sinemaku dan ada Wahana Kreator. Bahkan ide cerita awal datangnya dari Mas Aris dan Mas Arif Asidik, sehingga kemudian kami merasa mendapat satu bahan baru untuk kemudian bisa melakukan apa yang kami lakukan. Karena untuk saat ini memang genre horor masih menjadi satu genre yang begitu disukai sebagai sebuah pop culture di Indonesia. Tetapi kan kita nggak bisa terus-menerus menghadirkan sesuatu yang itu aja. Sehingga kemudian dalam mencari subgenre untuk membuat agar horor kita lebih variatif dan menarik, usulan cerita dari Mas Saman dan Mas Arif kemudian menggoda kami, dan kebersamaan dengan Sinemaku Pictures juga membuat satu kesempatan yang nggak bisa kami lepas. Dan kalau dilihat dari trailer tadi, dua karakter utamanya kan suami istri dari Indonesia Timur, sehingga ada unsur budaya Indonesia Timur dari Kupang yang kemudian hadir di dalam filmnya. Dan pada saat syuting, saya sama Mas Aris tiap hari ada di lapangan. Mas Aris selalu mendampingi kami. Ada momen-momen di mana kita begitu pas lagi mereka berdialog dengan bahasa Kupang terutama, kita bilang ini adegan jadi semakin real ya, nggak kelihatan kayak kita lagi bikin adegan gitu, karena dalam mereka melantunkan lafal bahasa Kupang antara Leo dengan Salum gitu terutama, seperti ada satu genuinitas yang kemudian kami rasa membuat film ini jadi semakin real dan hopefully semakin relate dengan teman-teman semua, dengan penonton semua nantinya. Dan tentunya lagi-lagi Wahana Kreator dengan berbagai macam pesan moral dan isu yang menjadi salah satu kekuatan mereka. Jadi kalau biasa film horor, atau mungkin kalau dilihat di sini, ini cerita perjalanan bagaimana dua orang suami istri berusaha menyelamatkan bayi yang ada di dalam rahim yang sudah dalam hitungan bulan besar, kemudian masuk dan terjebak di sebuah klinik yang namanya klinik Kamboja. Tapi sebenarnya kalau ditonton filmnya, bahkan keadaan yang memaksa mereka sampai harus pergi ke klinik itu, bagaimana kehidupan yang begitu sulit di saat ini, keadaan di sekitar kita yang kadang mungkin kita nggak mau lihat, itu sebetulnya sudah menjadi horor yang sebetulnya membuat tekanan menonton itu datang dari setting-setting menit-menit awal, bahwa sadar nggak kita sebetulnya ini hidup di suasana dan lingkungan yang sebetulnya horor. Gitu. Iya, ada yang iya tuh. Karena si kultural itu kan sekarang perlu punya pendekatan yang bisa meyakinkan penontonnya, sehingga mereka berdua menjadi salah satu yang kami pilih pada saat itu. Salum hadir dengan tampilannya yang menarik di Women from Rhode Island sebagai film awal pembuka, menjadi supporting lead dengan peran yang sangat tidak mudah tapi bisa dibawakan dengan baik, dan belum pernah punya pengalaman berakting sebelumnya sama sekali. Di sini bisa dilihat teman-teman bahwa Salum udah kayak aktor yang mungkin sudah punya jam terbang cukup panjang gitu. Dan kalau mau tahu sedikit trivia, ada adegan nanti di film itu Salum tuh lagi ngojek, jadi dia udah saking nggak tahu hidup mau kayak apa, makanya horor. Dalam keadaan hamil 9 bulan dia ngojek dan diam-diam gitu, karena suaminya sebenarnya nggak ngasih izin. Tapi saking susahnya mereka, dia ngojek diam-diam. Nah, begitu pas lagi ngojek itu dikerjain, dipepet sama satu truk besar. Kami udah nyiapin stuntman
yang laki ada, yang perempuan ada. Hari syuting selalu bilang, kakak bapak, apa saya boleh coba? Dia bilang, mau coba apa? Saya bilang, coba bawa motor. Saya kalau di Kupang bawa motor, dia bilang. Ya udah kita lihat kan. Begitu dia bawa motor, dia lebih gila dari stand-in-nya. Jadi ternyata di Kupang dia suka balap motor, teman-teman. Iya, ini tukang balap benar ini ternyata di Kupang. Jadi kalau di adegan nanti dilihat di film, itu kan saya bilang ke truknya, deketin gitu kan. Begitu dia dekat, saya bilang udah berhenti. Dia yang malah dekat terus. Kenapa dia makin dekat kan? Karena kita jadi takut sendiri gitu ngeliatin di monitor. Dan masalahnya dia nggak ada hati, kita nggak bisa bilang dia berhenti jangan dekat lagi gitu. Dia yang malah terus itu. Tidak apa-apa, ini masih bisa terus ya, bisa terus. Jadi pilihan Salum itu satu pilihan yang menarik. Actingnya juga bisa dilihat, bukan seperti pemain baru. Kalau Martinolio, aktor peran utama terbaik, aktor peran pendukung terbaik, Festival Film Indonesia, dalam 2 genre film yang sangat berbeda dengan karakter yang berbeda. Banyak hal yang kemudian kita udah bilang sama ini sama Salum, saya nggak tahu kenapa mereka begitu cocok ya. Ada stand in, jadi ada adegan dia juga ditabrak mobil. Udah kita siapin stand in, dia saya mau coba. Ini tabrak mobil, saya bilang bukan bercanda gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, yang stand in juga manusia, dia bilang saya kan boleh dicoba, yang penting dikasih tahu tekniknya. Itu kaca mobil sampai pecah itu. Wow. Yang harusnya tidak pecah itu sampai pecah. Lalu kemudian ada adegan di mana Leo tuh harus berjalan dan kita sampai nyari ke jalan-jalan kecil di gang di perkampungan kumuh gitu ya. Saya bilang saya ngotot kita cari gang yang paling sempit karena saya mau bilang ini metafora bahwa hidup dia tuh udah begitu terhimpit sampai dia mau jalan aja susah. Terus begitu dia berhenti dan nggak bisa lewat, dia kesel gitu dengan kenapa hidup begitu nggak adil buat dia. Terus dia diem, tau-tau dia mukul tembok. Saya ngajarin ada kali 20 menit cara mukul tembok yang kelihatannya benar padahal nggak benar gitu. Ya tetap aja begitu syuting begitu keluar tangannya ini biru-biru gitu kan. Saya bilang kenapa dipukul benar? Ya bagus aja Pak. Jadi totalitas dari mereka yang kemudian main nggak usah diragukan. Doni Alamsyah sebagai villain, Rania gitu ya, dan ada satu lagi Agla gitu. Mereka bermain dengan sangat baik. Bahkan salah satu scene kunci adalah saat Agla Artalidia itu tarung sama Salum. Itu salah satu adegan fighting yang mungkin kami pernah buat yang sama sekali koreografinya nggak seperti orang yang bisa martial arts, tapi justru yang nonton di beberapa screening test kita jerit-jerit itu ngeliatnya. Tapi kita akan lihat kesungguhan dari para aktor yang bermain lead dan mendukung memang luar biasa. Totalitas aktor luar biasa. Terima kasih Mbak Charles Gozali. Kita akan Selamat sore semuanya. Terima kasih buat media-media yang sudah support datang ke sini. Terima kasih apresiasinya. Jadi Rania di karakter Tumbal Darah ini berperan sebagai Ita. Pertama kali lihat karakternya sih yang bikin tertarik adalah sebagai ibu hamil gitu, karena aku juga belum pernah ngerasain hamil belum menikah. Jadi menurut aku itu udah menjadi tantangan yang baru aja sih. Jadi aku pengen coba lagi bagaimana menjadi ibu hamil, tapi di sini sebatang kara dan dengan latar belakang yang mungkin tadi kita lihat di trailer itu merepresentasikan penderitaan yang ada di film Tumbal Darah ini. Jadi aku ngerasain langsung terjun ke rumah-rumah yang bagaimana keadaannya. Jadi aku melihat langsung dan memang benar apa yang dikatakan seperti Pak Charles sebelumnya. Melihat keadaan kita sekarang aja tuh emang sudah horor gitu. Jadi makanya aku sangat senang berperan di Tumbal Darah ini sebagai Ita, karena juga bisa terjun langsung melihat keadaan seberapa hororkah hidup ini gitu, dan bertahan hidup sampai harus kalau perempuan mungkin saya cuma punya badan akhirnya. Gimana proses film? Terima kasih untuk teman-teman semua di sini udah hadir. Saya teman-teman di sini semua memohon bantuannya untuk bisa mengabarkan berita baik ini ke calon penonton Indonesia. Untuk kerjasama dengan Magma ini sebenarnya ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu sama saya untuk bisa kerjasama dengan Magma. Dan alhamdulillahnya ini berturut-turut gitu. Ada film Kodrat, ada film Tumbal Darah ini yang sebenarnya pun syutingnya
Berdekatan ya. Dan memang awalnya itu pernah hampir kerjasama dengan Magma, tapi ternyata waktu itu nggak jadi. Dan saya bersyukur gitu, alhamdulillah ternyata di 2 film ini saya bisa ikut kerjasama dengan Magma Entertainment, kerjasama dengan Bang Charles, dengan Cirinda. Ya terima kasih juga untuk udah ngasih kepercayaan ke saya untuk bisa memainkan karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Terima kasih juga untuk Mas Salman, Mbak Fani udah kasih kepercayaan gitu. Yes. Dan di sini saya berperan sebagai Dokter Iwan, seorang dokter yang memberikan solusi untuk orang-orang yang datang ke kliniknya dia karena masalah kehidupannya. Ada orang-orang yang tidak punya masalah, tidak menginginkan seorang anak. Dokter Iwan adalah solusi untuk bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupannya gitu. Dan karakter saya ini sangat menarik karena di dalam film ini saya bukan cuma sekedar membawakan horor ke dalam filmnya, tapi ternyata juga dikasih porsi drama yang kuat. Dari ceritanya bahwa Dokter Iwan bersama Dokter Sandra itu punya hubungan suami istri yang memang kompleks di sini, gitu. Bahwa mereka pun juga sebenarnya adalah orang-orang yang terperangkap gitu dalam kegelapan, dimana yang awalnya Iwan hadir di situ berusaha untuk membahagiakan istrinya Sandra, untuk punya kekayaan, tapi ternyata di luar hitungan dan perencanaan mereka, ternyata mereka terjebak dan mereka berusaha untuk keluar dari kegelapan ini, dan sampai akhirnya bertemu dengan karakter Salum, karakter dari Martin Olio di sini. Terus gimana menciptakan senyum-senyum menyenangkan tapi mengerikan? Sampai terasa gitu ke teman kita soalnya Mas Doni. Itu sih spontan karena karena kita discuss ya dengan Bang Charles selama sebelum syuting, kita discuss itu dengan tentang karakter dengan Bang Charles, karakter seperti ini, seperti itu yang ada di bayangan Bang Charles, seperti apa karakternya, interpretasi saya sebagai pemain memeran karakter seperti apa, itu benar-benar kita discuss lama gitu. Terus juga kita ngobrol sama teman-teman di sini, sama Mario, sama Salum, sama Agla gitu. Ini karakter seperti ini ya, karena ini kan hal yang di luar nalarnya kita. Ini ada dokter, terus juga melakukan ritual-ritual kegelapan gitu. Ini gimana ya? Ini gimana sih gitu? Tadi kita harus diskusi sama Mario siapa? Itu singkatan Martin Olio. Mario. Iya. Gua kira ada yang nggak nampak gitu. Panggilan sayang sama dari. Iya. Baru Martin Olio. Nah itu kita discuss sama teman-teman yang di tempat reading gitu tentang karakter dan segala macam. Sampai akhirnya kita karakter Dokter Iwan seperti ini ya, karakter Sandra seperti ini ya gitu. Sampai pada saat di lokasi syuting, apapun yang kita jalani itu memang sesuatu yang udah terbentuk di tempat reading, dan itu keluar ya spontan lah gitu. Dan karena ya banyak juga yang memang dapat masukan dari Bang Charles ya, Don bisa kasih lebih ini nggak, bisa kasih lebih ini nggak, bisa kasih lebih ini nggak gitu. Gua mau kayak begini, lu bisa kasih effort yang lebih di sini nggak gitu. Memang kita dapat challenge juga dari Bang Charles kita kita di lokasi. Kancingnya boleh buka satu. Sebelah kanan.